Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sebenarnya Roy Suryo itu sudah kocoplos sahabat. Jadi suatu waktu Roy Suryo pernah diwawancarai ya di salah satu podcast terkait soal bagaimana hubungan dia dengan Pak SBY dan seperti apa tanggapan Pak SBY mendengar Roy Suryo mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan di situ Roy Suryo sendiri mengakui bahwa dia pernah menyerahkan buku Jokowi Underscoper ke Pak SBY. Dan saat ditanya bagaimana tanggapan Pak SBY ketika itu kamu serahkan, dia bilang nanti ada babak selanjutnya nanti. Nah, artinya apa? Kalaupun selama ini Demokrat selalu mengelak bahwa dia tidak ada di belakang jasa palsu, saya kira itu hanya alibi saja. Apalagi Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa ini sudah dirancang dari 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, coba kita lihat dulu seperti apa pernyataan daripada Rohit Panci ini. Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy menurut teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu. Berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Selektor. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Saya kira apa yang disampaikan oleh Panci saya kira jelas ya. Jadi kalau dalam ilmu penanda dan petanda jelas sekali bahwa Demokrat tidak bisa lepas. Panci ini adalah mantan kader kesayangan Pak SBY sahabat, yang boleh jadi mungkin dalam posisi ini dia bermain sebagai striker dan penjaga gawang adalah AHY. Dan ketika terjadi diskusi antara Bestari Barus dengan politisi Demokrat yang lain, juga di sana terkonfirmasi. Luar biasa dia mengelak bahwa Demokrat bukan dalang daripada ijazah palsu ini, tapi tetap ngotot mendorong Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Jadi memang Demokrat ini dari dulu selalu mau bermain aman, tapi tetap saja selalu kedoknya ketahuan sahabat. Nah, coba kita cek videonya. Padahal yang kita lihat adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan tempat terhormat kepada Bung AHY kala Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, betul ya? Betul. Dan terakhir, ketika Pak Prabowo Gibran ini terpilih pun sebagai pemenang, itu bagaimana kemudian ketika ulang tahun Pak Jokowi, Pak siapa? AHY. Pak Prabowo, Pak SBY, itu datang Pak Gibran, wah salam menunjukkan ketakzimannya pun. Ya. Jadi sebetulnya, Ya, orang Lamis begitu. tunggu dulu, ya. Hati-hati Bang Roy. Bukti bahwa betapa kemudian rukunnya ini, tetapi memang orang-orang yang setan panggung, yang kepingin selalu naik panggung ini selalu membuat sesuatu. Bahkan Bang Rey sendiri pun dia membuat sesuatu. Jadi tanya Anda, penyelesaian ini kan ada dua sebenarnya. Tunjukkan selesai. Satu, tunjukkan aja. Selesai. Kalau Ini pernah dilakukan oleh salah satu hakim MK. Kan selesai, nggak ada perdebatan. Itu jujur. Dan yang kedua melalui pengadilan dan pasti panjang. Nah, Anda milih yang mana? Nah, Pastinya. itu pertanyaan kan harusnya tidak dialamatkan. Kenapa Kalau dialamatkan ini kalau kembali tadi kepada jangan Pak Slamet ditarik-tarik Ginting, Demokrat. kalau kembali kepada Pak Slamet Ginting, itulah yang disebut oleh Ayu Ting Ting sebagai salah alamat. Ini orang ini salah alamat terus. Tapi begini, tapi saya apresiasi yang disampaikan Memang palsu ini. yang disampaikan oleh Bang Rey. Itu juga palsu kok marah. Apa yang disampaikan Bang Rey Itu tadi kan bisa palsu, menjadi nggak ada sebuah aslinya. Mana aslinya? refleksi yang Makanya sangat positif Bang, ya. Ya. Refleksi yang sangat positif artinya begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani ya, Arsul Sani itu bisa menjadi, let's say, semacam
jurisprudensi, bukan dalam Gini. Anda mulai menyesatkan. Kalau Anda tarik ke bisa sana. menjadi sebuah arah yang kemudian bisa menjelaskan. Pak Jokowi tidak harus melakukan itu, tetapi itu bisa menjadi opsi. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan, nggak apa-apa. Sebetulnya gampang aja. bilang palsu. Punya anggota DPR itu suruh ke UGM untuk menyelesaikan. Ketika itu kemudian bisa diselesaikan, benar itu atau akan tidak? jauh lebih Gitu. clear. Dan di saat yang sama tadi disampaikan Pak Susno tadi menyampaikan misalnya UGM misalnya, memang perlu jauh lebih clear ya, menyampaikan fakta-fakta. clear, mesin AI itu menyatakan itu meskipun nggak di lulus. saat yang sama kredibilitas akan ini teman-teman di sekitar kita ini mahasiswa, mereka insan akademik. Saya sendiri juga bagian dari dunia akademik, saya akademisi. Kita menunjukkan dokumen, kalau misal ijazah atau apapun itu kan dokumen legal ya, konteks dokumen berbasis hukum. Kita menunjukkan tentu dengan kredibilitas, dengan kebanggaan, itu adalah bagian dari achievement kita. Nah, kalau misal kemudian menjadi ruang viral yang terus berkembang, tidak produktif, kami pribadi juga merasa Pak Jokowi juga berhak untuk hidup damai. Nah, oleh karena itu beliau juga memang dalam konteks ini pilihannya bergantung pada beliau. Tetapi ketika kemudian ada ruang yang bisa dilakukan segera untuk menyelesaikan ini secara cepat, justru itu akan jauh lebih baik untuk masyarakat kita. Saya hormat dengan Pak Jokowi. Kalau siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, sudah membuktikan. Jelas palsu. Oke. Sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi, tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli, akan dilihatkan di pengadilan. Nah, ini kita hargai. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Kemudian yang berikut, saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan siapa yang berkata dia yang membuktikan. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Tinggal dia buka. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakin-yakinnya 2.567% saya. Jadi kalau dia tidak Prediksi intelijen. tidak, prediksi research itu. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini, televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya, medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Sebagai prediksi research ya. Baliknya apa? Satu, dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Nah itu. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin. Nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun. 280 juta rakyat. Sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya, nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu, sudah membuktikan. Jelas palsu. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, alma maternya Pak Roy, jangan UGM sembunyi, bela.
bersuara yang jelas. UGM sudah bersuara, ini Pak. deskripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Ron? udah. Ini dosen pembimbingnya. Udah, Pak. Kan? Oke, kalau itu sudah semua, AI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu. AI terus. Sudah, AI-nya UGM. saya netral, Pak Ron. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Jadi saya kira semakin terang benderang dengan diskusi yang ada, yang kita tonton baru-baru ini, itu menegaskan bahwa memang tokoh di balik kisruhnya ijazah palsu ini tidak bisa lepas dari Demokrat. Sekuat apapun mereka berupaya ngeles, karena toh ujung-ujungnya juga dia bicara soal bagaimana Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Jadi nadanya sama dengan Panci, dan ini jurus yang saya kira adalah jurus terakhir ya dari segala upaya yang dia lakukan, karena pada akhirnya nanti Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya sama dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Susno Duaji. Ini kan seolah-olah saja Pak Susno Duaji ini setelah digubuk oleh netizen, dia mencoba bijak di sini. Nah, tapi kan ujung-ujungnya juga bahasanya bersayap. Sahabat-sahabat bisa menilai sendiri. Jadi saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan sedikit lagi kasus ini bisa terang benderang, P21 masuk di pengadilan, dan di sana kita akan menyaksikan bagaimana Pak Jokowi akan memperlihatkan 4 ijazahnya di depan mereka semua ini.